adalah sebuah kisah yang sangat inspiratif. Sebuah cinta dan pengorbanan kuatnya persaudaraan kakak beradik. Sebuah cerita berasal dari Tiongkok yang bisa menghaluskan perasaan kita. Mari kita simak dengan seksama. Aku, seorang perempuan desa yang dilahirkan di sebuah pegunungan yang sangat terpencil. Kedua orang tuaku hari demi hari membajak tanah yang kering dan kuning. Punggung-punggung mereka hitam terbakar matahari. Aku mempunyai seorang adik, 3 tahun lebih muda dariku. Suatu ketika, untuk membeli sebuah sapu tangan yang mana semua gadis di sekelilingku mempunyai, aku mencuri uang dari laci ayahku. Namun, ayah segera menyadarinya. Beliau menyuruh kami berlutut di depan tembok, dengan sebuah tongkat bambu di tangannya. Dia bertanya keras, "Siapa yang mencuri uang ayah? Ayo mengaku." Aku terpaku, terlalu takut untuk berbicara. Ayah tidak mendengar siapapun mengaku, jadi beliau mengatakan, "Baiklah, kalau begitu, kalian berdua layak dipukul." Dia mengangkat tongkat bambu itu tinggi-tinggi. Tiba-tiba, adikku mencengkeram tangannya dan berkata, "Ayah, aku yang melakukannya." Maka tongkat bambu itu menghantam punggung adikku berkali-kali. Ayah begitu marahnya sehingga ia terus-menerus mencambukinya. Sesudahnya, beliau duduk di atas batu bata dan memarahi kami. "Sekarang kamu sudah belajar mencuri dari rumah, hal memalukan apa lagi yang akan kamu lakukan nanti? Kamu layak untuk dipukul. Kamu pencuri tidak tahu malu." Malam itu, ibu dan aku merangkul adikku dalam pelukan. Tubuhnya penuh dengan luka, tetapi ia tidak menitikkan air mata setetes pun. Di pertengahan malam itu, saya tiba-tiba mulai menangis terseduh-seduh. Adikku menutup mulutku dengan tangan kecilnya dan berkata, "Kak, jangan menangis lagi. Sudahlah, semuanya telah terjadi." Aku masih membenci diriku karena tidak memiliki cukup keberanian untuk maju mengaku. Bertahun-tahun telah lewat, tapi kejadian tersebut masih kelihatan seperti baru kemarin. Aku tidak pernah akan lupa tampang adikku ketika ia melindungiku. Waktu itu, adikku berusia 8, aku berusia 11 tahun. Ketika adikku berada pada tahun terakhirnya di SMP, ia lulus untuk masuk ke SMA di pusat kabupaten. Pada saat yang sama, saya diterima untuk masuk ke sebuah universitas provinsi. Malam itu, ayah berjongkok di halaman, menghisap tembakaunya, batang demi batang. Saya mendengarnya memberengut. Kedua anak kita memberikan hasil yang begitu baik, hasil yang begitu baik. Ibu mengusap air matanya yang mengalir dan menghela nafas. Apa gunanya? Bagaimana mungkin kita bisa membiayai keduanya sekaligus? Saat itu juga, adikku berjalan ke hadapan ayah dan berkata, "Ayah, saya tidak mau melanjutkan sekolah lagi. Telah cukup membaca banyak buku." Ayah mengayunkan tangannya dan memukul adikku pada wajahnya. "Mengapa kau mempunyai jiwa yang begitu lemahnya? Bahkan jika ayah mesti mengemis di jalanan, ayah akan menyekolahkan kamu berdua sampai selesai." Dan begitu kemudian ayah mengetuk setiap rumah di dusun itu untuk meminjam uang. Aku menjulurkan tanganku selembut yang aku bisa ke muka adikku yang membengkak, dan berkata, "Seorang anak laki-laki harus meneruskan sekolahnya, kalau tidak, ia tidak akan pernah meninggalkan jurang kemiskinan ini." Aku, sebaliknya, telah memutuskan untuk tidak lagi meneruskan ke universitas. Siapa sangka keesokan harinya, sebelum fajar datang, adikku meninggalkan rumah dengan beberapa helai pakaian lusuh dan sedikit kacang yang sudah mengering. Dia menyelinap ke samping ranjangku dan meninggalkan secari kertas di atas bantalku. "Kak, masuk ke universitas tidaklah mudah. Saya akan pergi mencari kerja dan mengirimmu uang."
Aku memegang kertas tersebut di atas tempat tidurku, dan menangis dengan air mata bercucuran sampai suaraku hilang. Tahun itu, adikku berusia 17 tahun. Aku 20. Dengan uang yang ayah pinjam dari warga dusun, dan uang yang adikku hasilkan dari mengangkut semen pada punggungnya di lokasi konstruksi, aku akhirnya sampai pada tahun ketiga di universitas. Suatu hari, aku sedang belajar di kamarku, teman sekamarku masuk dan memberitahukan, ada seorang penduduk dusun menunggumu di luar sana. Mengapa ada seorang penduduk dusun mencariku? Aku berjalan keluar, dan melihat adikku dari jauh, seluruh badannya kotor tertutup debu semen dan pasir. Aku menanyakannya, mengapa kamu tidak bilang pada teman sekamarku, kalau kamu adalah adikku? Dia menjawab, tersenyum. Lihat bagaimana penampilanku, Kak. Apa yang akan mereka pikir jika mereka tahu saya adalah adikmu? Apa mereka tidak akan menertawakanmu? Aku merasa terenyuh, dan air mata memenuhi mataku. Kusapu debu-debu di baju adikku, tersekat-sekat aku berkata, aku tidak peduli omongan siapapun. Kamu adalah adikku apapun juga. Kamu adalah adikku bagaimanapun penampilanmu. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah jepit rambut berbentuk kupu-kupu. Ia memakaikannya kepadaku, dan terus menjelaskan, saya melihat semua gadis kota memakainya. Jadi saya pikir kakak juga harus memiliki satu. Aku tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Aku menarik adikku ke dalam pelukanku dan menangis dan menangis. Tahun itu, ia berusia 20. Aku 23 tahun. Kali pertama aku membawa pacarku ke rumah, kaca jendela yang pecah telah diganti, dan kelihatan bersih di mana-mana. Setelah pacarku pulang, aku menari seperti gadis kecil di depan ibuku. Bu, ibu tidak perlu menghabiskan begitu banyak waktu untuk membersihkan rumah kita. Tetapi kata ibu, sambil tersenyum, itu semua yang mengerjakan adalah adikmu, yang pulang awal untuk membersihkan rumah ini. Tidakkah kamu melihat luka pada tangannya? Ia terluka ketika memasang kaca jendela baru itu. Aku masuk ke dalam ruangan kecil adikku. Melihat mukanya yang kurus, 100 jarum terasa menusukku. Aku mengoleskan sedikit salep dan membalut lukanya. Apakah itu sakit? Aku menanyakannya. Tidak sakit. Kamu tahu, ketika saya bekerja di lokasi konstruksi, batu-batu berjatuhan pada kakiku setiap waktu. Bahkan itu tidak menghentikanku bekerja dan... Di tengah kalimat itu ia berhenti. Aku membalikkan tubuhku memunggunginya, dan air mata mengalir deras turun ke wajahku. Tahun itu, adikku 23. Aku berusia 26. Ketika aku menikah, aku tinggal di kota. Beberapa kali suamiku dan aku mengundang orang tuaku untuk datang dan tinggal bersama kami, tetapi mereka tidak pernah mau. Mereka mengatakan, sekali meninggalkan dusun, mereka tidak akan tahu harus mengerjakan apa. Adikku tidak setuju juga dan mengatakan, Kak, jagalah mertuamu saja. Saya akan menjaga ibu dan ayah di sini. Suamiku menjadi direktur pabriknya. Kami menginginkan adikku mendapatkan pekerjaan sebagai manajer pada departemen pemeliharaan. Tetapi adikku menolak tawaran tersebut. Ia bersikeras memulai bekerja sebagai pekerja reparasi. Suatu hari, adikku di atas sebuah tangga untuk memperbaiki sebuah kabel, ketika ia mendapat sengatan listrik dan masuk rumah sakit. Suamiku dan aku pergi menjenguknya. Melihat gips putih pada kakinya, saya menggerutu. Mengapa kamu menolak menjadi manajer? Manajer tidak perlu harus melakukan sesuatu yang berbahaya seperti ini. Lihat kamu sekarang, luka yang begitu serius. Mengapa kamu tidak mau mendengar kami sebelumnya? Dengan tampang yang serius pada wajahnya, ia membela keputusannya.
Pikirkan kakak ipar, ia baru saja jadi direktur, dan saya hampir tidak berpendidikan. Jika saya menjadi manajer seperti itu, berita seperti apa yang akan dikirimkan? Mata suamiku dipenuhi air mata, dan kemudian keluar kata-kataku yang sepatah-sepatah. Tapi kamu kurang pendidikan juga karena aku. Adikku menggenggam tanganku. Mengapa kakak membicarakan masa lalu? Tahun itu, ia berusia 26 dan aku 29. Adikku berusia 30 tahun ketika ia menikahi seorang gadis petani dari dusun itu. Dalam acara pernikahannya, pembawa acara perayaan itu bertanya kepadanya, "Siapa yang paling kamu hormati dan kasihi?" Tanpa berpikir ia menjawab, "Kakakku." Ia melanjutkan dengan menceritakan kembali sebuah kisah yang bahkan tidak dapat kuingat. Ketika saya pergi sekolah SD, setiap hari kakakku dan saya berjalan selama 2 jam untuk pergi ke sekolah dan pulang ke rumah. Suatu hari, saya kehilangan satu dari sarung tanganku. Kakakku memberikan satu dari kepunyaannya. Ia hanya memakai satu saja dan berjalan sejauh itu. Ketika kami tiba di rumah, tangannya begitu gemetaran karena cuaca yang begitu dingin sampai ia tidak dapat memegang sumpitnya. Sejak hari itu, saya bersumpah, selama saya masih hidup, saya akan menjaga kakakku dan baik kepadanya. Tepuk tangan membanjiri ruangan itu. Semua tamu memalingkan perhatiannya kepadaku. Kata-kata begitu susah kuucapkan keluar bibirku. Dalam hidupku, orang yang paling kuberi terima kasih adalah adikku. Dan dalam kesempatan yang paling berbahagia itu, di depan kerumunan perayaan tersebut, air mata bercucuran turun dari wajahku seperti sungai. Kekayaan paling berharga adalah keluarga, karena keluarga akan selalu ada untukmu. Lindungi dan sayangilah mereka. Saudara itu satu darah, hanya dilahirkan berbeda hari, bulan, atau tahun. Tapi, kita semua percaya jika ikatan keluarga mampu memberi semangat untuk saling berbagi dan mengasihi satu sama lain sepanjang waktu.